Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Sanjaya, mahasiswa berprestasi 3 Universitas Negeri Jakarta. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017. Menjadi seorang mahasiswa berprestasi tentu merupakan impian bagi sebagian orang. Untuk itu, kali ini saya akan coba berbagi kisah terkait bagaimana proses dan kemudian cara untuk saya bisa ada di posisi saat ini. Mulanya, saat saya berada dalam kondisi mahasiswa baru, tentunya saya belum mengerti apa itu mahasiswa berprestasi, apa itu prestasi, dan kuliah itu sendiri. Namun lambat laun, banyak kakak tingkat dan juga banyak kesempatan yang kemudian mengenalkan saya tentang mahasiswa berprestasi. Namun sebelum saya bercerita tentang mahasiswa berprestasi, saya akan bercerita tentang apa itu prestasi. Bagi saya, prestasi adalah sebuah kondisi di mana kita bisa bermanfaat bagi sesama. Dan dengan itulah, kita akan menjadi sebaik-baik dan sebenar-benarnya manusia. Berprestasi merupakan wujud rasa syukur kita terhadap potensi yang telah diberikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kita hari ini. Maka berprestasi menjadi kunci daripada syukur yang kita lakukan sebagai mahasiswa. Awal mula perjalanan saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi tentu menapaki jalan yang tidak mudah. Banyak kemudian tantangan, banyak kemudian cibiran, atau mungkin hal-hal yang tidak mengenakan dalam proses dan perjuangan menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Menyeimbangkan antara waktu kuliah, menyeimbangkan antara waktu organisasi dengan minat dan bakat kita, kemudian keinginan untuk berprestasi dan membanggakan orang tua, menjadi penting dan kunci bagaimana kita kemudian untuk bisa mengkolaborasi dan mengelaborasi hal-hal tersebut untuk menciptakan sebuah karya. Awal mula saya menjadi mahasiswa berprestasi adalah ketika saya ditawari oleh program studi seperti itu untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Jadi, dalam proses mahasiswa berprestasi itu ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Pertama adalah tahapan seleksi prodi, kemudian seleksi fakultas, dan juga seleksi universitas. Tahapan seleksi prodi ini menjadi krusial karena kita akan dipilih langsung oleh prodi kita dan juga dosen-dosen terkait yang nantinya akan memilih siapa yang kemudian mewakili program studi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Tentu proses di belakangnya lebih panjang lagi. Banyak prestasi yang harus kita kumpulkan sebelumnya. Banyak waktu yang kemudian harus kita sesuaikan, dan sebagainya. Maka, di tahap seleksi prodi, hal yang paling penting adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya prestasi. Dalam hal ini, teman-teman dapat melakukannya dan dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang prestasi apa yang sekiranya bisa untuk dijadikan bahan mendaftar sebagai mahasiswa berprestasi. Tentu tidak mudah, teman-teman ya. Tentu ada banyak proses dan juga banyak hal-hal yang kemudian mencabar kita untuk menjadi versi terbaik daripada diri kita saat ini. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan dihadapkan dengan banyak pergolakan, kita akan dihadapkan dengan banyak benturan-benturan seperti itu. Banyak nanti orang yang mengatakan, emang iya ya, lu bisa jadi mahasiswa berprestasi? Kemudian mungkin ada yang mengatakan, emangnya mungkin ya seorang Anda menjadi mahasiswa berprestasi seperti itu? Kebetulan background saya adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu, seperti itu. Ayah saya adalah seorang penjual es kelapa keliling. Di saat itu, rasanya tidak mungkin bagi anak seorang penjual es kelapa keliling kemudian bisa berprestasi, apalagi berprestasi di kampus. Maka pada saat saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi, saya kemudian membuktikan dan menunjukkan bahwa ternyata kondisi apapun kita, sebagaimanapun ekonomi keluarga kita, apapun yang dikerjakan oleh kedua orang tua kita, itu sama sekali bukan sebuah alasan untuk kita berhenti, berpangku tangan, dan tidak melakukan apa-apa. Maka hari ini saya bisa membuktikan bahwa anak dari seorang pedagang es kelapa keliling mampu untuk berprestasi. Baik, kemudian kembali lagi dari seleksi prodi, kemudian kita berlanjut ke seleksi fakultas. Di seleksi fakultas, teman-teman akan mewakili program studi
untuk bersaing dengan banyak prodi lainnya yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Setelah itu, teman-teman harus mengikuti serangkaian acara, pelatihan, dan juga persyaratan untuk nantinya bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Yang dipersiapkan tentu adalah kecakapan dalam prestasi, kecakapan dalam berbicara, kecakapan dalam berbahasa asing. Selesai di tingkat fakultas, teman-teman akan diarahkan untuk masuk dan melaju ke tingkat universitas. Di sini teman-teman tidak lagi membawa nama program studi, tidak lagi membawa nama pribadi teman-teman, tapi yang dibawa adalah nama fakultas. Maka ketika ada di tingkat universitas, teman-teman adalah delegasi dari setiap fakultas yang kemudian menjadi wajah dan cerminan fakultas yang kita bawa. Dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian di sana akan dilatih, akan ada pelatihan, akan ada tes, akan ada banyak seleksi, dan itu tentu akan menguras energi, tenaga, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kemudian menyeimbangkan waktu kuliah, ya, menyeimbangkan waktu berorganisasi, itu menjadi effort yang sangat luar biasa ketika kita ingin menjadi seorang mahasiswa berprestasi di tingkat apapun, termasuk di tingkat universitas. Selanjutnya adalah ketika sudah masuk ke dalam tahap tingkat universitas, kita akan mengetahui bahwasanya banyak sekali ya mahasiswa berprestasi yang kemudian kadang lebih prestatif dari kita, ya, kelihatannya sangat enjoy dengan apa yang mereka bawakan, dengan karya tulis yang mereka tulis, dengan bahasa yang kemudian mereka utarakan seperti itu. Maka di sini dibutuhkan mental, dibutuhkan kesiapan, dan dibutuhkan keberanian dari seorang mahasiswa terhadap potensi yang ada dalam dirinya. Untuk kita yang hari ini ada di kampus yang katanya adalah kampus pergerakan intelektual, Universitas Negeri Jakarta, pesan saya adalah kepada teman-teman, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah takut terhadap segala hal baik yang belum pernah kita coba. Jangan hanya mendengarkan katanya-katanya. Jangan hanya takut pada hal-hal yang sebenarnya ketika kita jalani, belum tentu itu adalah semenakutkan itu. Maka saya bisa berpesan kepada teman-teman semuanya, untuk berani mengambil resiko, berani untuk mencabar diri, menjadi versi terbaik yang pernah ada dalam diri kita. Keluarkan semua potensi. Mahasiswa adalah waktunya kita untuk berekspresi. Waktunya kita adalah menunjukkan karya kita. Tentu dalam perjalanan nanti, seperti yang saya katakan tadi, banyak hal-hal yang kemudian menghalangi kita dari eksternal. Kemudian akan ada banyak cibiran mungkin seperti itu. Ngapain sih ikut mahasiswa berprestasi? Gak ada kerjaannya? Atau emang cocok ya jadi mahasiswa berprestasi? Atau mungkin perkataan-perkataan lain yang mungkin tidak mengenakan kita dan tidak mengenakan mimpi-mimpi yang kita bawa terhadap masa depan kita. Maka kita adalah tuan dari diri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah terkucilkan hanya dengan kata-kata belaka. Tunjukkan cacian yang kemudian datang kepada diri kita dengan sebuah karya nyata bahwa kita adalah bisa. Selain dari faktor eksternal, kita pun dihadapkan dengan faktor-faktor internal yang mungkin melemahkan kita. Mungkin ada saatnya kita mengalami depresi, atau kita mengalami ketidakpercayaan diri terhadap apa yang kita punya. Kita mengalami insekuritas mungkin, seperti yang ada hari ini di media-media sosial, insecure gitu ya. Ataupun hal-hal lain yang kemudian melemahkan kita. Kembali lagi, kita adalah tuan terhadap pikiran kita. Masa depan kita ditentukan dari kita hari ini. Maka ketika kita menyerah pada diri kita, lantas siapa yang akan berjuang pada diri kita kalau bukan kita sendiri? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Salam prestasi dan sukses selalu. Dari saya, Asep Sanjaya, mahasiswa berprestasi 3 Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.